Alright, dalam seri ini kita akan mempelajari apa yang baru di Vue 3. Nah, sekarang saya akan memberitahu kepada Anda bahwasannya ketika misalnya Anda ingin develop Vue 3, Anda bisa menggunakan Vite. Tapi ingat, jika kita scroll ke bawah di bilangan di sini, ini hanya berlaku untuk Vue 3, belum berlaku untuk Vue 2. Jadi Vite ini apa? Sebenarnya dia sama saja ketika misalnya Anda menggunakan CLI, hanya saja dia tidak menggunakan Webpack. Jadi apa yang digunakannya, dia hanya menggunakan native ES module. Jadi ketika misalnya Anda ingin bekerja dengan Vue 3, ya, Anda tanpa menggunakan CLI juga bisa sekarang. Oke. Dan juga sebenarnya Anda bisa menggunakan Vue CLI ketika misalnya Anda sudah install, maka harusnya Anda juga sudah bisa menggunakan yang namanya Vue 3. Nah, sekarang coba kita lihat getting start pada installation. Di sini jika Anda belum install, silahkan install dulu. Tapi ingat, ketika misalnya Anda belum install yang namanya Node.js, maka Anda tidak akan bisa melakukan npm atau Node Package Manager. Tapi jika Anda ada di bawah, dia juga menyarankan kita untuk menggunakan yarn, ya. Daripada npm, Anda juga bisa menggunakan yarn di sini. Nah, ketika misalnya Anda belum install, silahkan install. Tidak ada yang lama di sini kok, karena ini ringan kok. Untuk yarn maupun Node.js ini, karena ini sangat penting sekali ya. Biar supaya apa? Biar supaya Anda bisa mengetikkan npm di sini. Jadi ketika misalnya nanti kita ingin melakukan instalasi seperti misalnya yang ini, maka yang kita lakukan kira-kira seperti inilah. Atau Anda belum menginstal yarn, silahkan install. Tapi pilih aja salah satu. Ya, saya prefer yarn karena saya sering menggunakannya ya. Jadi seandainya saya buat sini yarn version, maka akan muncul juga di sini versi 1. Tapi ketika misalnya Anda stick ingin menggunakan npm, itu tidak ada masalah. Nah, sekarang coba dulu kita lakukan dulu yang pertama, itu menggunakan Vite, tapi nanti kemudian kita akan menggunakan CLI juga. Oke. Yang pertama, coba kita lihat instalasinya. Ini sangat mudah sekali ya. Ketika misalnya Anda menggunakan npm, Anda bisa melakukan hal ini. Ketika misalnya Anda menggunakan yarn, Anda bisa melakukan hal ini. Jadi tinggal pilih aja. Sekarang coba dulu saya akan melakukan yang ini ya. Yarn ya, create Vite up. Saya akan memanggilnya dengan Vue Vite ya. Kita enter, tunggu sampai selesai. Ini tidak akan lama. Nah, jika Anda lihat sekarang sudah selesai dan saatnya kita melakukan instalasinya. Jadi sekarang coba dulu saya akan cd into Vue Vite tadi. Dan sekarang kita akan melakukan instalasi. Dan kemudian ini aja dulu ya. Sebelum kita membuka text editor, kita install dulu dia. Jika sudah, sekarang saya akan buka di text editor saya. Saya menggunakan VS Code di sini. Terserah jika Anda ingin menggunakan apapun ya. Tidak ada masalah untuk itu. Oke, kemudian selanjutnya jika kita lihat di sini di atas tadi ya, dia menyuruh kita setelah melakukan instalasi, kita lakukan yarn run dep. Nah, kemudian ketika misalnya Anda menggunakan npm, ya inilah ikuti. Ketika misalnya Anda menggunakan yarn, ya inilah yang ikuti, gitu. Oke. Yarn dep. Dia akan start server untuk kita dengan port 3000 seperti ini. Saya akan klik atau Anda bisa langsung ketikkan localhost 3000 di browser Anda yang hasilnya kira-kira seperti ini. Jika kita lihat strukturnya ya pada source app Vue di sini ya inilah yang lakukan dia. Hello Vue 3 tambah Vite. Kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian ketika misalnya Anda menggunakan CLI hampir-hampir seperti ini, tapi ya ini berbeda gitu. Ini sangat cepat sekali. Katanya gitu sih. Cuman saya belum terlalu jauh untuk ke sini. Cuman biasanya saya menggunakan CLI, tapi katanya ini sangat cepat sekali. Dan ini langsung dibuat oleh pembuatnya sendiri. Siapa namanya? Ivan Yu ya. Ivan Yu yang buat ini package Vite ini. It's very cool. Coba dulu kita tes dulu. Saya akan start dulu di sini untuk menggunakan Vue biasa untuk templatingnya. Dan di sini coba kita buat dulu number. Coba buat sini number. Dan oh ya, sorry, ini Vue ya. Nah, ketika misalnya Anda belum pernah menggunakan Vue 3 atau Anda tidak tahu yang namanya Conversation API, ya Anda sekarang saya akan tunjukkan. Namun sebenarnya Anda tidak perlu tahu juga dulu apa sebenarnya ini itu, nanti akan saya jelaskan. Yang jelas sekarang coba dulu saya buat seperti ini. Import ref from Vue. Oke, nah sekarang apa ini ref? Ya nanti akan kita bahas. Cuman lagi ini adalah membuat reaktif lah. Jelasnya seperti itu. By the way, import ini harusnya di sini bukan di dalam export modul ini ya. Nah sekarang coba dulu saya buat di sini setup dan di sini saya buat dulu const number equals to ref. Kita buat defaultnya 0. Nah kemudian coba dulu kita buat sini set interval. Ya kita buat sekali setiap detik lah kita buat dia berubah. Number value plus. Dan Anda tahu ketika misalnya di dalam setup apapun yang ingin kita masukkan ke dalam template ini harus menggunakan yang namanya return. Nah mungkin Anda masih bingung sekarang, tapi itu tidak ada masalah sama sekali. Kita hanya ngetes apakah ini sudah bisa digunakan atau tidak, atau apakah Vue 3 bisa digunakan, kira-kira seperti itulah. Nah sekarang coba kita refresh di browser
tepat pada aplikasi kita. Jika Anda lihat di sini dia sudah langsung start. Coba dulu saya refresh. Maka 1, 2, dia akan langsung ini ya, langsung bertambah per second. Karena di sini kita buat per 1 second, bukan per 2 second. Atau kalau Anda ingin membuat misalnya 2 detik sekali, Anda tinggal ganti 2000, 3000 setelah Anda refresh, maka dia akan berganti lebih lama dari sebelumnya. Itu saja. Oke, next kita akan menggunakan View CLI. Nah, kemudian ketika misalnya Anda belum instalasi View CLI-nya, silahkan install dulu. Jadi saya akan menganggap di sini Anda belum install sehingga kita akan langsung melakukannya sama-sama. Oke, saya akan Ctrl C untuk stop servernya dan saya akan back into the root directory lah seriesnya. Tadi fight sudah, kita akan paste di sini. Kita tunggu sampai selesai. Ini tidak akan lama. Harusnya jika sudah, sekarang Anda bisa mengetikkan view version. Ya, saat saya merekam ini versinya masih 45,8. Tidak tahu kapan Anda menonton ini ya. Entah mana tahu itu 2 bulan setelah ini direkam, mungkin bisa saja tidak 4,58, tapi itu tidak ada masalah. Oke. Sekarang coba kita install dulu view-nya, ya kan? Coba dulu kita buat sini view create. Nah, kita buat dulu view create, apa nama projectnya. Coba kita buat sini learn view tree. Kita enter. Nah, di sini ketika misalnya Anda menggunakan CLI, ada beberapa pilihan yang bisa Anda pilih. Seperti misalnya manual, dan ada juga di sini view 2. Ketika misalnya Anda ingin menggunakan view 2, maka pilih yang ini. Saya menggunakan arrow atas bawah ini untuk switch-nya. Ketika misalnya saya ingin memilih view 3, maka yang ini yang saya pilih. Maka akan saya tekan enter, dia akan instalasi atau melakukan instalasi. Kita tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Setelah selesai, saya akan CD into learn view 3. Dan langsung saja kita akan melakukan yarn serve di sini. Tapi sebelum itu, coba dulu kita lihat dulu di PS Code yang ada tadi semua di sini. Coba dulu saya copy dan kita akan close dulu PS Code-nya. Dan di sini saya akan sebelum start ya, saya akan buka dulu dengan PS Code saya. Dan langsung saja kita buka pada source app.view. Kita paste di sini kode yang kita copy tadi dari file tadi ya. Jika sudah, sekarang coba dulu kita yarn serve untuk start development servernya. Kita enter. Maka dia akan memberikan kita localhost 8080 yang tadi 3000, yang sekarang 80. Kita klik dulu atau Anda bisa langsung ketikkan localhost 8080 ini ya. Dan jika Anda lihat sama saja hasilnya, artinya ketika misalnya Anda ingin mempelajari view 3, menggunakan fight juga oke, menggunakan CLI juga oke, yang mana-mana pun boleh. Namun ketika misalnya Anda menggunakan CLI, Anda bisa pilih dengan manual fitur yang itu bisa dimasukkannya seperti view X, view router dan sebagainya. Namun ketika misalnya Anda menggunakan fight, apa ya dibilang ini, atau fight atau vid atau apapun lah, saya bilang fight ya, mungkin kurang sih, vid lah kita bilang. Nah, ketika misalnya Anda menggunakan vid, ini tidak sama ketika misalnya Anda menggunakan CLI, karena di sini dia hanya instalkan kita view tree. Dia tidak akan instalkan kita seperti misalnya router, view X ketika misalnya Anda menggunakannya. Tapi ketika misalnya Anda hanya ingin mempelajari view tree, ya fight juga oke kok untuk digunakan. Oke, saya rasa di video berikutnya kita bisa membahas lebih jauh lagi apa sebenarnya yang terbaru di view tree. See you soon.